Oke. Nah, kita cek dari mana nih unitnya. Nah, ini ya. Yang sudah selesaikan ke perakitan itu 30.000. Nah, berarti di sini 30.000. Maka jumlah unit yang bertanggung jawabkan di Departemen Perakitan itu adalah 38.000. Nah, penjualan produksi unit yang ditransfer ke gudang barang jadi. Karena dia hanya melalui dua departemen aja. Setelah Departemen Perakitan sudah selesai ya. Mana nih? Kita lihat. Ada nggak ya di sini? Nah, ini dia. 35.000. 35.000. Ya, lihat di soal Anda. 35.000. Nah, oke. Nah, ini 38, ini 35, ini berarti barang dalam proses akhir atau WP akhir ini harus 3.000. Nah, jadi 38. Nah, ini sama. Oke. Kemudian kita mencari cost per unit. Sorry, equivalent unit dulu. Cari equivalent unit ya. Nah, ekuivalennya perbedaan utama dari apa departemen yang kedua atau berikutnya ini ada di sini namanya biaya dari departemen sebelumnya, cost from previous department. Nah, ini saya tambahkan aja di sini ya biar gampang. Biaya departemen sebelumnya. Nah, khusus biaya dari departemen sebelumnya itu selalu 100% selesainya. Meskipun tidak ada nanti dikasih tahu berapa yang selesai. Itu selalu 100%. Oke. Nah, unit yang telah selesai dan dipindahkan ke barang jadi, ke gudang barang jadi. Gudang finish good. Dapat dari sini 35.000. Ini 35.000, ini 35.000, berarti ini juga sama 35.000. Nah, ini dia. Oke. Kemudian unit dalam proses barang dalam proses akhir itu 3.000, tapi bahan baku ini nol. Kenapa 0%? Karena dia diberikan saat proses produksi berakhir. Ini belum berakhir dia. Nah, itu hati-hati di situ ya. Berarti di sini bahan baku nol. Nah, konversi ini 3.000. Kita lihat ke soal. Konversi barang dalam proses akhir bulan Juni 50% selesainya. Berarti ini 3.000 kali 50%. Kita dapat 1.500. Ya, ntar dulu ya. Kita lihat. Sorry. Kita turunkan dulu. Oops. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini ada satu lagi namanya adalah biaya dari departemen sebelumnya. Nah, biaya departemen sebelumnya ya. Ini hanya ada di departemen yang selain departemen satu. 3.000 kali dia selalu 100%, meskipun tidak diberikan informasi. Jadi di sini dia juga berapa? 3.000. Oke. Nah, berarti sekarang ekuivalen unitnya ini material 35 konversi eh tadi berapa sih? Ya, 35 betul ya, sorry. 36,5. Sorry. Nah, ini berarti untuk departemen sebelumnya dia ada 38. Ini 38 ya. Ini dulu. Oke. Nah, berikutnya kita mencari cost per unit.
Perbedaannya lagi, cost per unitnya, itu dia ada biaya dari departemen sebelumnya. Nah, kita ambil. Biaya dari departemen sebelumnya. Ya, ambil contoh di sini ya. Di sini lagi deh. Oke, sorry agak ini. Biaya departemen sebelumnya. Nah, ini WIP-nya dari mana? Dari soal. Kita lihat. Nih, biaya dari departemen sebelumnya, barang dalam proses awal Juni, beginning, 45.200 di perakitan. Nah, berarti dia di sini ada 45.200. 45.200. Ya, biaya dalam proses awal untuk yang perakitan ini bahan baku langsung nol. Oke. Kemudian biaya ditambahkan di bulan Juni, Departemen Perakitan. eh, Bahan baku langsung 39.550. Oke. Makanya totalnya 39.550. Oke. Oke, ya. Nah, yang konversi, coba lihat ke soal. Konversi yang awal 16.800 nih, ini ya, 16.800. Oke. Kemudian biaya ditambahkan di bulan Juni, konversi, kita lihat di sini. Nah, ini dia, 136.500. 136.500. 136.500 ditambah 16.800 kita dapatkan 153.300. Nah, ini ya, 153.300. Nah, yang bingung adalah berapa biaya yang ditambahkan di bulan Juni untuk biaya departemen sebelumnya. Nah, ini berasal dari biaya dari barang yang dikirim dari perakitan dari pencetakan ke departemen perakitan di bulan Juni. Dari mana tahunya? Ini. Nah, total biaya yang dipindahkan ke departemen perakitan, sorry yang ini. Nah, total biaya telah selesai di perakitan 30.000 kali 57.171. Jadi memang di soal nggak diberitahu. Makanya di soal dikasih tanda question mark. Nah, ini tadi ternyata 100 tuh, sorry, 171. Nah, ini dia. Tambahkan ya. Copy, paste 171. 171 juta ditambah 45.200 kita dapatkan 216.200 jumlahnya. 216.200. Equivalent unit untuk bahan baku, lihat yang di sini, 35.000. Pas ya. Terus yang konversi 36.500. Sedangkan yang ini 38, departemen berikutnya 38. Nah, ini 38. Nah, oke. Maka cost per unitnya untuk bahan baku berarti 39.550.000 kita bagi dengan 35.000. Kita dapatkan 1.130. Nah, ini untuk bahan baku. Konversi itu berarti
153.300.000 dibagi 36.500. Kita dapatkan 4.200. Oke. Nah, ini totalnya nggak segini ya. Nah, sedangkan yang biaya dari departemen sebelumnya adalah 216.200.000 dibagi 38.000. Nah, kita dapatkan 5689 ini koma ya, 5690 lah kita gabung. 5690. Maka cost per unit di Departemen Perakitan itu adalah bahan baku 1.130 ditambah konversi 4.200 ditambah departemen sebelumnya 5.690 kita dapat 11.020. Nah, 11.020. Oke, very mechanical ya. Oke. Nah, berikutnya cost assignment-nya. Nah, ini. Nah, total biaya dipindahkan ke gudang barang jadi dan barang dalam proses akhir ya. Nah, ini berarti yang selesai dan dipindahkan itu kita cek ke sini 35.000. Oke, 35.000 unit dikali dengan cost per unitnya ini 11.020. 11.020. Oke, kali 35.000, 385.700. Oke. Berikutnya biaya untuk endingnya. Ending WIP ya, pindahkan ke gudang barang jadi. Nah, ending WIP-nya itu ada bukan cuma dua, tapi tiga. Nah, dari mana nih tiga? Kita tambahkan tadi biaya departemen sebelumnya. Nah, ini tanda bahwa dia bukan departemen yang pertama. Oke. Ya, kita lihat bahan baku berapa? 3.000 unit. 3.000, tapi dia 0%. Yang di akhir nggak ada bahan baku. Ya, cost-nya 1.130. Berarti ini adalah P0. Konversi 3.000 kali 50%. Cost-nya dia 4.200. Nah, oke. Berarti cost ending dari sisi konversi 3.000 kali 0,5, 50% kali 4.200. Kita dapatkan 6,3 juta. Departemen berikutnya, nah 3.000, tapi dia 100% selesai. Nah, ingat ya, selalu 100% selesai. Kali cost-nya dia 5.690. 5.690. Nah, berarti 3.000 kali 5.690. Kita dapatkan 17.070.000.
Nanti di sini 23.370. Oke. Nah, berarti udah selesai nih Anda contoh dua departemen ya, departemen satu dan departemen sebelumnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.